topik pertamanya ini terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan nih Valen rencana kunjungan Presiden ke Rusia. Jadi ternyata kepala negara masih punya sejumlah prioritas yang harus diselesaikan di dalam negeri. Jadi pemirsa, ini disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi setelah menghadiri rapat terbatas di Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Menurut Mensesnek, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak bertolak ke Rusia itu didasari pada pertimbangan untuk fokus menyelesaikan berbagai agenda nasional. Meski tidak mengunjungi Rusia, pemerintah memastikan kalau hubungan bilateral Indonesia dan Rusia tetap berjalan dengan baik. Kita akan simak apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara berikut ini. Beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, yang jadi hot topic juga kalau kita mengikuti Valennya ini kasus terkait dengan korupsi yang terjadi di program makan bergizi gratis. Nah, ada pengacara senior Elsa Syarif yang kemudian resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi, Elsa Syarif ini menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Sony Sonjaya pada Senin 15 Juni 2026. Dan keputusan tersebut diumumkan akhirnya kepada publik sehari kemudian 16 Juni 2026. Menurut Elsa Syarif, alasan utama pengunduran dirinya adalah karena ia merasa tidak mendapatkan kejujuran dan keterbukaan penuh dari kliennya terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Elsa Syarif juga mengaku mengalami kesulitan untuk bertemu langsung dengan Sony Sonjaya untuk mendapatkan penjelasan detail mengenai kasus yang sedang berjalan. Dan Elsa Syarif menyebut bahwa sudah merasa tidak nyaman sejak 12 Juni 2026 sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur 3 hari kemudian. Kita akan sama-sama dengarkan lagi pernyataan selengkapnya dari Elsa Syarif berikut ini. Maaf ya, ini saya baru berpikir. Ternyata Bapak ini di dalam pun melakukan framing-framing, nyuruh bikin upload ini. Terus ini nama jangan di-upload dulu tapi dibikin isu. Jadi itu kan jangan seolah-olah saya meramaikan dengan nama-nama ini, saya tidak pernah. Malah saya dapat berita dari teman-teman, justru rekan saya ini yang ngoceh melulu tentang nama-nama itu. Ada lagi nih pemirsa yang sedang ramai diperbincangkan adalah soal ini kabarnya gembira sebenarnya Jason. Harga minyak dunia tuh turun setelah diumumkan finalisasi MOU antara Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, ini dibarengi juga dengan rencana dibukanya kembali Selat Hormuz. Pada 17 Juni 2026, harga minyak mentah turun mendekati $75 Amerika Serikat per barel. Kemudian Kementerian ESDM memastikan kalau harga BBM non-subsidi Pertamax itu punya peluang untuk turun jika harga minyak dunia merosot, alias harga minyak dunia turun. Nah, harga minyak Brent dari data Trading Economics pada hari Rabu pukul 17.18 waktu Indonesia Barat itu levelnya pada $79,167 Amerika Serikat per barel. Sedangkan West Texas Intermediate turun menjadi $76,234 Amerika Serikat per barel. Harga ini merosot untuk sesi kelima berturut-turut dan mencapai level terendah sejak awal Maret 2026 atau kisaran sekitar pecahnya agresi Amerika Serikat ke Israel ke Iran. Kemudian finalisasi MOU Amerika Serikat Iran diharapkan meningkatkan pasokan minyak mentah dari Asia Barat untuk bisa menekan harga minyak. Komisi 12 DPR RI menilai harga BBM non-subsidi seperti Pertamax perlu untuk segera dilakukan penyesuaian harga mengingat harga minyak dunia yang turun. Meski begitu pemirsa, DPR meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru karena kondisi pasar energi global saat ini masih sangat volatile atau belum stabil. For too long, you saw Democrats who were telling these coal miners they should learn to disesuaikan memang karena harga Pertamax itu kan BBM non subsidi yang diatur memang sesuai dengan sekali lagi bahan bakunya adalah crude atau minyak mentah dan betul hari ini turun Brent itu di angka $83 dan di WTI sampai di 70
Jadi turun hari ini 5% dalam sehari dibandingkan dengan kemarin. Fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian, seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non subsidi. Ya, ini kita harapkan memang bisa segera nanti disesuaikan harganya ya dan tidak membebani masyarakat. Tapi Valen, doa itu juga tentunya kita hanturkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah karena ada 14 korban gempa bumi di Kecamatan Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah yang saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Torabelo. Dan kebanyakan korban ini mengalami luka akibat tertimpa bangunan. Kita lihat pemirsa. Jadi Rumah Sakit Torabelo Sigi ini merawat sedikitnya 14 warga di Kecamatan Palolo dan Noki Lalaki, Sigi, Sulawesi Tengah. Dan ke-14 pasien ini merupakan korban gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa siang kemarin dengan magnitudo 6,7. Dan untuk sementara pihak rumah sakit melakukan perawatan terhadap pasien di 2 tenda darurat yang telah disiapkan. Rata-rata pasien yang dirawat ini mengalami luka akibat tertimpa bangunan saat gempa terjadi, pemirsa. Semoga dapat segera tertangani di sana dan mereka bisa kembali pulih kehidupan masyarakat di sana. Kalau hot topic yang satu ini datang dari Jakarta, pemirsa. Jadi ada kawanan perampok bersenjata tajam yang nekat menyantroni sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pati. Lokasinya di Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian pelaku ini menyandra dan melukai penghuni rumah. Jadi ini para pelaku yang diduga 2 orang melakukan aksi kejahatannya di siang hari. Para pelaku mencuri sejumlah perhiasan, kemudian mencuri uang tunai yang tersimpan di dalam lemari berangkas. Nah, petugas Polres Metro Jakarta Pusat hari Rabu sudah melakukan olah TKP dan para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 setelah mereka memanjat tembok bagian belakang rumah. Nah, para pelaku ini juga sudah melukai korban hingga mereka terluka parah. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja sebenarnya identitas dari para pelaku ini. Dan itulah tadi beberapa hot topic pembuka di Selamat Pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.